Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Chandra dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan membahas peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal pertama yaitu pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya, pendapatan asli daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan kedalaman. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 2 yaitu jenis-jenis pajak terdiri atas PBB P2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati terdiri atas yang pertama PBB P2, yang kedua pajak reklame, yang ketiga PAT, yang keempat opsen PKB, dan yang kelima opsen BBNKB. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas BPHTB, PBJT, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Pasal 3, masa pajak dan tahun pajak. Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah. Masa pajak berlaku untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D, kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A. Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan untuk jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jangka waktu yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian ketiga, PBB P2 atau pasal 4. Objek PBB P2 adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk perkebunan pribadi dan kelompok. Permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Selanjutnya pasal 6, yaitu tentang dasar penggenaan pajak. NJOP tidak kena pajak, besaran tarif, dan cara perhitungan tarif.
Yang pertama, dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB P2. Yang ketiga, NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Yang keempat, dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB P2 di satu wilayah kabupaten atau kota. NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya diberikan atas salah satu objek PBB P2 untuk setiap tahun pajak. Yang kelima, dasar pengenaan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Yang keenam, besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat 5 atas kelompok objek PBB P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain yang pertama, kenaikan NJOP hasil penilaian. Yang kedua, bentuk pemanfaatan objek pajak. Dan atau yang ketiga, klasterisasi NJOP dalam satu wilayah di daerah. Pasal 7. Tarif PBB P2 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk NJOP di bawah 500 juta rupiah ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Yang kedua, untuk NJOP 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. Yang ketiga, untuk NJOP 1 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,3% per tahun. Untuk NJOP 10 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,4% per tahun. Yang kelima, untuk NJOP di atas 50 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,5% per tahun. Pasal 8, besaran pokok PBB sesuai mengendalikan dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 5 dengan tarif PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Pasal 9, yang pertama, saat terutang PBB P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Kedua, saat yang menentukan untuk menghitung PBB P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB P2 pada tanggal 1 Januari. Yang ketiga, wilayah pemungutan PBB P2 yang terutang merupakan wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB P2. 4. Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 3, merupakan wilayah daerah tempat bumi atau bangunan berikut berada: A. Laut, pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya. Dan B. Bangunan yang berada di luar laut, pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan kecuali pipa dan kabel bawah laut. Pasal 10 tentang objek, subjek, dan wajib pajak. Yang pertama, objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Yang kedua, objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi reklame papan, reklame kain, melekat atau stiker, selebaran, berjalan, udara, apung, film, dan peragaan. Yang ketiga, yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah yang pertama, penyelenggaraan reklame melalui internet. Yang kedua, label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis ukuran bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Perbob dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha
atau profesi. Saya Marlina dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan membacakan peraturan daerah Kabupaten Kota Singingi pasal 11 sampai 21. Pasal 11. 1. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. 2. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Pasal 12. 1. Dasar pengenaan pajak reklame merupakan nilai sewa reklame. 2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana maksud pada ayat 1 dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu pelayanan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Pasal 13. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Pasal 14. 1. Berdasarkan pokok pajak reklame yang terutang, dihitung dengan cara mengendalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dengan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. 2. Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. 3. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Pasal 15. 1. Objek 4 adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. 2. Yang dikecualikan dari objek 4 adalah pengambilan untuk keperluan dasar rumah tangga, perairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan agama, dan pengambilan atau pemanfaatan pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 16. 1. Subjek 4 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. 2. Wajib 4 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. 17. Pasal 17. Dasar pengenaan 4 adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hasil perkalian antara harga air beku dan bobot air tanah. Pasal 18. Tarif 4 ditetapkan sebesar 20%. Pasal 19. 1. Besarnya pokok 4 yang terutang dihitung dengan cara mengendalikan dasar pengenaan 4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dengan tarif 4 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. 2. Saat terutang 4 ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pasal 20. Objek ospek PKB dan adalah PKB terutang. Pasal 21. 1. Subjek pajak ospek PKB merupakan subjek PKB. 2. Wajib pajak ospek PKB merupakan wajib PKB. 3. Pengumutan ospek PKB dilakukan bersamaan dengan pengumutan pajak tentang PKB. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nopta, mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Kota Singingi. Saya akan membacakan peraturan daerah Kota Singingi. Pasal 22. Dasar pengenaan untuk opsen PKB merupakan PKB terutang. Pasal 23. Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terutang. Pasal 24. Besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dengan tarif opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Pasal 25. 1. Saat terutangnya opsen PKB ditetapkan pada saat terutang PKB. 2. Opsen PKB yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pasal 26. Objek opsen BBNKB adalah BBNKB terutang. Pasal 27. 1. Subjek pajak opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.
2. Wajib pajak option BPNKB merupakan wajib pajak BPNKB. 3. Pemungutan option BPNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BPNKB. Pasal 28. Dasar pengenaan untuk option BPNKB merupakan BPNKB terutang. Pasal 23. Tarif option BPNKB ditetapkan sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terutang. Pasal 30. Besaran pokok option BPNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dengan stop kan. Pasal 30. Besaran pokok option BPNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Pasal 31. 1. Saat terutang option BPNKB ditetapkan pada saat terutangnya BPNKB. 2. Option BPNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pasal 32. 1. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 2. Perolehan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana pada ayat 1 meliputi a. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Septini dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Kuantan Singing. Saya akan membacakan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singing dari pasal 33 sampai 43. Pasal 33 mengatur subjek dan wajib pajak bea perolahan hak batas tanah dan bangunan atau BPHTB, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Pasal 34 menentukan dasar pengenaan BPHTB berdasarkan nilai perolehan objek pajak yang dihitung dari harga transaksi, nilai pasar atau nilai yang tercantum dalam risalah lelang. Pasal 35 menetapkan tarif BPHTB sebesar 5%. Pasal 36 mengatur perhitungan besaran pokok BPHTB yang terutang dengan cara mengalihkan dasar pengenakan pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB. Pasal 37 mengatur kewajiban pelaporan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan kepala kantor lelang terkait bukti pembayaran BPHTB serta sanksi administratif bagi yang melanggar. Pasal 38 mengatur kewajiban kepala kantor bidang pertanahan dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah hanya setelah bukti pembayaran BPHTB diserahkan. Pasal 39 memberikan kewenangan kepada bupati untuk menertibkan surat keterangan bahwa suatu perolehan hak atas tanah atau bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Pasal 40 mengatur pajak barang dan jasa atau PBJT termasuk objek pajak, penjualan dan konsumsi barang atau jasa tertentu. Subjek pajak atau wajib pajaknya. Pasal 41 menjelaskan kategori penjualan atau penyerahan makanan dan minuman yang termasuk dalam objek PBJT seperti restoran dan catering. Pasal 42 mengatur konsumsi tenaga listrik yang merupakan objek pajak barang dan jasa atau PBJT. Pasal 43 mengatur pajak jasa perhotelan yang mencakup penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangan termasuk penyewaan ruang rapat atau pertemuan. Perkenalkan, nama saya Alvin McFaira, PWK semester 3 dari Fakultas Teknik. Ingin menjelaskan pasal 44 sampai pasal 54. Pasal 44 yaitu 1. Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 4 huruf meliputi A. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, atau B. Pelayanan memarkirkan kendaraan. 2.
yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. B. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. C. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Dan D. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan di rumah ibadah. Pasal 45. 1. Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 4 huruf E meliputi A. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. B. Pergelaran kesenian, musik, tari, atau busana. C. Konteks kecantikan. D. Konteks binaraga. E. Pameran. F. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap. G. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor. H. Permainan ketangkasan. I. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. J. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancikan, agrowisata, dan kebun binatang. K. Panti pijat dan pijat refleksi. L. Diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap. Selanjutnya nomor 2. Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk sebagai berikut. A. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Atau B. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. Selanjutnya pasal 46. 1. Dasar pengenangan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi A. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan atau minuman untuk PBJT atau makanan atau minuman. Selanjutnya B. Nilai jual tenaga listrik untuk BPJT atas tenaga listrik. C. Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk BPJT atas jasa perhotelan. D. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk BPJT atas jasa parkir. Dan E. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk BPJT atas kesenian dan hiburan. Selanjutnya nomor 2. Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dasar pengenaan BPJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah. Selanjutnya nomor 3, yaitu dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. Pemerintah daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebagai tarif parkir sebelum dikenakan potongan. Selanjutnya nomor 4, yaitu nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan. A. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan, yaitu 1. Jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pembayaran. Dan 2. Jumlah pembelian tenaga listrik untuk pembayar. B. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga suatu listrik yang berlaku di wilayah daerah. Selanjutnya nomor 5,
berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A. Penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak melakukan perhitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan. Selanjutnya pasal 47. 1. Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% atau nomor 2. Khusus tarif PBJT atas jasa restoran untuk meliputi A. Restoran, rumah makan, catering, bakery, kafe, dan sejenisnya ditetapkan sebagai 10%. B. Kedai kopi, pecel lele, dan sejenisnya ditetapkan sebagai 7%. C. Warung, kantin, angkringan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5%. Nomor 3 yaitu khusus tarif BPJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap ditetapkan sebesar 50%. Nomor 4 yaitu khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk meliputi A. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3%. B. Yaitu konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebagai 15%. C. Yaitu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain selain yang diatur pada huruf A dan huruf B ditetapkan sebesar 10%. Selanjutnya pasal 48. Nomor 1 yaitu besaran pokok PBJT yang teruntung dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada pasal 47. Nomor 2 yaitu saat teruntung PBJT ditetapkan pada saat meliputi A. Pembayaran atau penyerahan atas makanan atau minuman untuk PBJT atas makanan atau minuman. B. Yaitu konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik. C. Yaitu pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan. Dan D. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir. Dan E. Yaitu pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Nomor 3 yaitu PBJT yang teruntung dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Nomor 4 yaitu saat teruntungnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan, konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Selanjutnya pasal 49. Nomor 1 yaitu objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi A. Akses, B. Batu tulis, C. Batu setengah permata, D. Batu kapur, E. Batu apung, F. Batu permata, dan G. bentonit. Selanjutnya nomor 2 yang dikecualikan dari objek pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengambilan MBLB. Meliputi A. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau diperpindahkan, dan B. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah. Dan selanjutnya pasal 50. Nomor 1 yaitu subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Selanjutnya nomor 2 yaitu wajib pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Selanjutnya pasal 51. Nomor 1 yaitu dasar
pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nomor 2 yaitu nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB. Nomor 3 yaitu harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah. Nomor 4 yaitu harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya pasal 52 yaitu tarif pajak MBLB ditetapkan sebagai 20%. Selanjutnya pasal 53 nomor 1 yaitu besaran pokok pajak MBLB yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 52. Nomor 2 yaitu saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang. Nomor 3 yaitu dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan MBLB, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran. Selanjutnya nomor 4 yaitu pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB. Selanjutnya pasal 54 nomor 1 yaitu objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Nomor 2 yaitu yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Juliani dari Prodi PWK Fakultas Teknik. Saya akan membacakan pasal 55 sampai 65. Pasal 55 1. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan mengusahakan sarang burung walet. Pasal 56 1. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet merupakan nilai jualan sarang burung walet. Pasal 57 tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%. Pasal 58 1. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dengan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 57. Pasal 59 hasil penerimaan option PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf D dialokasikan sebesar 10% untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Pasal 60 1. Jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Pasal 61 1. Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 huruf A meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir, dan pasar. Pasal 62 1. Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal 63 pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf A merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 64 1. Objek retribusi pelayanan kesehatan terdiri atas pusat kesehatan masyarakat keliling, kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 65 tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenis pemakaian alat dan frekuensi pelayanan kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Fakultas Teknik.
Saya akan membacakan pasal retribusi pelayanan kebersihan pasal 66 sampai pasal 76. Pasal 66, pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf B merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu pelayanan kebersihan jasa umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Pasal 67, tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan ketersediaan pelayanan kebersihan yang diterima oleh penghasil sampah yang dibedakan berdasarkan jenis dan golongan. Pasal 68, pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf C merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang dimaksud tempat parkir. Pasal 70, pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf D merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa peralatan, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 71, tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan pelayanan pasar. Pasal 72, pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf E merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu. Pasal 73, penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu atau kawasan tertentu pada waktu tertentu. Pasal 74, tingkat penggunaan jasa atau pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan jenis dan waktu penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, dan kawasan tertentu oleh kendaraan bermotor, perseorangan, dan barang. Pasal 75, dalam penetapan tarif retribusi jasa umum atau pengendalian lalu lintas harus menutupi prinsip dan sasaran yang meliputi efisiensi pengendalian lalu lintas. Pasal 76, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan pemerhatian biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ice Widyasari, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Kuantan Singingi. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan peraturan daerah Kuantan Singingi dari pasal 77 sampai pasal 87, yaitu pasal 77 menjelaskan jenis penyediaan atau pelayanan barang atau jasa yang menjadi objek retribusi jasa usaha. Contohnya, 1. Penyediaan tempat kegiatan usaha, pasar grosir, pertokohan, dan tempat usaha lainnya. 2. Tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. 3. Tempat khusus parkir di luar badan jalan. 4. Tempat penginapan, persanggrahan, atau villa. 5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan. Pasal 77 ayat 2 menegaskan bahwa penyediaan atau pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 ayat 7 menyatakan bahwa pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi jasa usaha. Pasal 78 ayat 1 menjelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam lampiran 2 peraturan daerah. Pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa retribusi usaha dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan jasa usaha. Pasal 79 sampai 87 memberikan penjelasan lebih detail tentang objek retribusi jasa usaha, termasuk pengecualian dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzaki Rwanda dari PWK semester 3. Fakultas Teknik akan menjelaskan tentang peraturan daerah dari pasal 88 sampai 98. Pasal 88, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah potong hewan, jenis hewan, jasa pemeriksaan, volume atau sampel, unsur bahan pemeriksaan yang digunakan, dan jangka waktu. Pasal 89, yang pertama yaitu untuk hewan dan unggas yang akan dipotong di rumah pemotong hewan. Pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan. Yang kedua yaitu hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau ada tidak dikenakan retribusi. Yang ketiga yaitu
Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan rumah pemotongan hewan. Pasal 90 yang pertama yaitu setiap hewan dan unggas yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli yang ditunjuk oleh instansi yang menangani peternakan dan tanaman pangan. Yang kedua yaitu petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan dan unggas yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan dan unggas dari kepala desa atau lurah. Yang ketiga yaitu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli. Pasal 9 ayat 1 yaitu apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dan 3 ternyata hewan dan unggas tersebut menderita sakit atau dalam keadaan hamil, maka petugas ahli dapat menyatakan agar hewan tersebut untuk tidak dipotong. Ayat 2 yaitu dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli dan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan. Pasal 92. Pemotongan hewan dan unggas dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapat memperlihatkan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani peternakan dan tanaman pangan. Pasal 93 ayat 1 yaitu juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong. Ayat 2 yaitu daging dan anggota badan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging. Paragraf 7 pelayanan jasa ke pelabuhan. Pasal 94 ayat 1. Pelayanan jasa ke pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 huruf F merupakan pelayanan ke pelabuhan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Ayat 2. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu pelayanan jasa ke pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 95. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat, tambat kabel, bongkar muat barang, dan orang di pelabuhan atau dermaga. Paragraf 8. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Pasal 96. Ayat 1 yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1. Huruf G merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 2. Yaitu dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. A. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Dan B. Kegiatan lain yang direkomendasikan oleh bupati atau instansi terkait. 3. Dikecualikan dari pengenaan retribusi masuk tempat rekreasi dan pariwisata atau pariwisata alam diberikan kepada A. Siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait. Dan B. Mahasiswa untuk kepentingan penelitian yang dibuktikan dengan surat penelitian dan instansi terkait. Pasal 97. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Paragraf 9. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. Pasal 98. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 huruf H merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Saya Restu Ramadan, mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari pasal 99 sampai 109.
Pasal 99 membahas tentang tingkat penggunaan jasa retribusi penyeberangan di air yang diukur berdasarkan kendaraan dan berat barang yang diseberangkan. Pasal 100 membahas tentang penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi penjualan benih atau bibit tanaman, penjualan benih ikan, penjualan hasil perkebunan, penjualan air bersih, dan penjualan lainnya yang sejenis. Pasal 101 membahas tentang tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah, diukur berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang diperlukan. Pasal 102 membahas tentang pemanfaatan aset daerah dan atau optimalisasi aset daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 huruf J. Pasal 103 membahas tentang tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Pasal 104 membahas tentang prinsip dan sarana dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. Pasal 105 membahas tentang besaran retribusi pemanfaatan aset daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Pasal 106 membahas tentang jenis pelayanan pemberian perizinan tertentu. Pasal 106(1) jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1. Ayat 2, pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, provinsi atau daerah kabupaten atau kota berdasarkan kewenangan daerah masing-masing. Yang ketiga, subjek retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu. Yang keempat, wajib retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menuntut yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu. Pasal 107 ayat 1, struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal 108 membahas tentang pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 huruf A meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 109 membahas tentang besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Mutia Safna dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi. Baiklah, saya akan menyampaikan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau biasa disebut Perda Kuantan nomor 1 tahun 2024 dari pasal 110 hingga 120. Setiap pasal memiliki aturan penting yang harus kita pahami. Pasal 110, kewajiban dalam pelaksanaan aturan. Pasal ini menjelaskan bahwa ada kewajiban tertentu yang harus dipenuhi dalam menjalankan aturan ini. Ketentuan dalam pasal ini harus ditaati untuk memastikan semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, misalnya, dalam suatu proses administrasi, ada dokumen yang wajib dilengkapi sebelum ditindakan bisa dilakukan. Jika ada dipenuhi, maka proses tersebut bisa dibatalkan atau terkena sanksi administratif.
Pasal 111, tata cara dan prosedur. Pasal ini membahas langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak terkait. Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum. Contoh, jika ada laporan yang harus disampaikan kepada pihak berwenang, maka harus mengikuti format yang sudah ditentukan, dikirim tepat waktu, dan melewati tahapan pemeriksaan sebelum dinyatakan sah. Pasal 112, hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Pasal ini menetapkan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam aturan ini. Hak berarti sesuatu yang boleh didapatkan atau dilakukan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contoh, jika seseorang memiliki hak untuk memajukan banding terhadap keputusan tertentu, maka mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukannya dalam jangka waktu yang tertentu. Pasal 113, syarat dan ketentuan khusus. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, aturan ini memiliki syarat dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi. Contoh, jika ada kondisi darurat atau keadaan tertentu yang harus memungkinkan aturan ini diterapkan seperti biasa, maka bisa ada pengecualian atau prosedur khusus yang harus diikuti. Pasal 114, pencegahan dan perlindungan. Pasal ini mengatur bagaimana pencegahan dan perlindungan dilakukan agar aturan ini bisa menjalankan dengan baik. Pengawasan ketat perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran aturan. Contoh, dalam suatu sistem keamanan, ada prosedur audit berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penerapan aturan. Pasal 115, sanksi bagi pelanggar. Pasal ini menetapkan bahwa siapapun yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi ini bisa berupa teguran, denda, pencabutan izin, atau bahkan hukuman lebih berat tergantung pada jenis pelanggarannya. Contoh, jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian yang diatur dalam pasal ini, maka mereka bisa dikenakan denda atau harus melakukan ganti rugi. Pasal 116, pengawasan dan evaluasi. Pasal ini menjelaskan bagaimana aturan ini diawasi dan dievaluasi untuk memastikan penerapannya berjalan dengan baik. Jika ada pelanggaran, ada mekanisme laporan dan tindakan kelanjutan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang. Contoh, setiap instansi yang menjalankan aturan ini harus memberikan laporan tahunan mengenai kepatuhannya, dan pihak yang berwenang akan melakukan audit untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Pasal 117, wewenang pihak tertentu. Pasal ini membahas tentang pihak-pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan atau menegakkan aturan ini. Wewenang tersebut harus digunakan sesuai batas yang telah ditetapkan dan tidak boleh disalahgunakan. Contoh, seorang pejabat memiliki wewenang untuk memberikan izin tetapi hanya dalam kondisi tertentu yang sudah diatur dalam hukum. Jika menyalahgunakan kewenangan yang mereka bisa dikenakan sanksi. Pasal 118, ketentuan tambahan. Pasal ini menjelaskan ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan dalam penerapan aturan ini. Jika ada perubahan kondisi atau keadaan yang tidak terduga, aturan ini bisa mengalami penyesuaian. Contoh, dalam situasi darurat, aturan ini bisa diperbarui atau diperluas agar lebih relevan dengan kondisi yang ada. Pasal 119, ketentuan peralihan. Pasal ini menjelaskan bagaimana aturan ini tetap berlaku meskipun ada perubahan. Biasanya ada masa transisi agar semua pihak bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang baru. Contoh, jika ada revisi dalam aturan ini, maka peraturan lama tetap berlaku dalam jangka waktu tertentu sebelum peraturan baru diterapkan sepenuhnya. Pasal 120, keberlakuan aturan ini. Pasal ini menegakkan bahwa aturan ini berlaku secara resmi dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait, tidak ada pengecualian kecuali yang sudah disebutkan dalam pasal sebelumnya. Contoh, setelah aturan ini disahkan,
Semua pihak yang tercakup dalam aturan ini harus memahami dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itulah penjelasan dari pasal 110 hingga 120. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardiansyah dari Fakultas Teknik Prodi IPK semester 3. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang pasal Perda DPRD Kota Singgi, yaitu dari pasal 121 sampai 131. Pasal 121. 1. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan SPTPD dalam Rp1 untuk setiap SPTPD. 3. Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. A. Pokok pajak terutang di bawah atau sama dengan Rp1 juta, ditetapkan denda sebesar Rp10.000. B. Pokok pajak terutang Rp1 juta sampai dengan Rp5 juta, ditetapkan denda sebesar Rp20.000. C. Pokok pajak terutang Rp5 juta sampai dengan Rp30 juta, ditetapkan denda sebesar Rp40.000. D. Pokok pajak terutang di atas Rp30 juta, ditetapkan denda sebesar Rp50.000. 4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kebiasaannya. Nah, kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi: A. Bencana alam, B. Kebakaran, C. Kerusuhan massal atau huru-hara, D. Wabah penyakit, E. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. Pasal 122. 1. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah. 2. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan sanksinya. 3. Insentif fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan atas permohonan wajib pajak, wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangannya, yaitu meliputi: A. Kemampuan membayar wajib pajak atau wajib retribusi, B. Kondisi tertentu objek pajak seperti objek B. Kondisi tertentu objek pajak seperti objek pajak terkena bencana alam dan bencana non-alam. Penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak. C. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro. D. Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program daerah. D. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. 4. Pemberian insentif fiskal sebagai dimaksud pada ayat 3 merupakan tunjangan bupati sesuai kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. 5. Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan huruf B dilakukan dengan memperhatikan faktor: A. Kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 tahun terakhir. B. Kesinambungan usaha wajib pajak atau wajib retribusi. C. Kondisi usaha dan penanaman modal wajib pajak atau wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan. Pasal 123. 1. Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat 1 dilakukan dengan ditetapkan kepada DPRD.
Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan sanksi pajak atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi atau objek pajak atau objek retribusi. 2. Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kemampuan membayar wajib pajak atau wajib. 3. Kondisi objek pajak atau objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak atau wajib retribusi dari golongan tertentu, nilai objek pajak atau objek retribusi sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak atau objek retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara atau kerusuhan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi, atau sanksinya diatur dengan Perbum. Pasal 126. 1. Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak berupa A. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak. B. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak berutang atau utang pajak. 2. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. 3. Perpajakan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diberikan bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan bupati. Pasal 127. 1. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB dan BBNKB. Opsen PKB dan opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah daerah. 3. Pemungutan opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan bersama dengan pemungutan pajak PKB dan BBNKB. Pasal 128. 1. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, optimalisasi pemungutan pajak dengan A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, C. Pihak ketiga. 2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pengawasan wajib pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Peningkatan program kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan. D. Pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan. E. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur sumber daya manusia di bidang perpajakan. E. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga. G. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektif layanan publik serta. Pasal 129. 1. Pemerintah daerah dapat mengajukan penawaran kerjasama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 1 dan menerima penawaran kerjasama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 1. 2. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak. 3. Khusus untuk bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 huruf A, dokumen perjanjian kerjasama ditetapkan oleh bupati bersama mitra kerjasama. Pasal 131. 1. Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat meminta data atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. 2.
data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa data dan atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha. Pasal 131. 1. Setiap penjabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. Saya Zahratul Aulia Putri, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baiklah, saya akan membacakan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Sengingi pasal 132 sampai pasal 142. Bab 9. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 132. Penganggaran pajak dan retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit 1. Kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi. 2. Kebijakan makroekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Struktur ekonomi daerah, B. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, C. Ketimpangan pendapatan, D. Indeks pembangunan manusia, E. Kemandirian fiskal, F. Tingkat pengangguran, G. Tingkat kemiskinan, dan H. Daya saing daerah. 3. Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bab 10. Insentif pemungutan. Pasal 133. 1. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui APBD. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bab 11. Ketentuan penyidikan. Pasal 134. 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana. 2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang dianggap oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Wewenang penyidik sebagai dimaksud pada ayat 1 yaitu A. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana. Bab 12. Sanksi. Bagian ke-1 sanksi pidana. Pasal 135. 1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 3 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau 2 pidana tentang paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dengan pasal 120 ayat 3 sehingga merugikan keuangan daerah
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pasal 136. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir. Pasal 137. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 4 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurung paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 138. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 139. Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dan pasal 137 merupakan pendapatan negara. Bab 13. Ketentuan peralihan. Pasal 140. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini. Bab 14. Ketentuan penutupan. Pasal 142. Pada saat peraturan daerah ini dimulai berlaku, 1. Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel, lembaran daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 nomor 10. 2. Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran, lembaran daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 nomor 11. Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 4 tahun 2011 tentang pajak hiburan. 4. Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 5 tahun 2011 tentang pajak reklame.